melakukan jemput bola, namun yang mengikuti hanya baru sebagian dari seluruh warga yang ada di Gubul Tegasari. Demikian Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Solo, laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kembali ke berita selanjutnya, Saudara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi soal pernyataan Menteri Kesehatan mengenai varian baru COVID-19 yang sudah masuk ke Kudus, Jawa Tengah. Varian COVID-19 Delta pertama kali terdeteksi di India. Gubernur Ganjar meminta semua kepala daerah mengantisipasi penyebaran varian baru tersebut dengan cara mengambil sampel Corona Whole Genome Sequencing atau WGS. Hal itu dilakukan lantaran varian Delta dari India tersebut memiliki tingkat penularan yang lebih cepat. Jelas varian ini bisa lebih tinggi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detail, saat ini saya sudah bergabung dengan wartawan Tribun Jateng, ada Mamduk Adi, yang akan memberikan laporan secara langsung. Halo, Mamduk. Selamat siang, Firda. Selamat siang. Mamduk, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Jateng setelah ditemukannya corona varian baru Delta dari India itu? Baik, temuan puluhan virus varian baru di Kudus mengonfirmasi dugaan penyebab lonjakan kasus di Kudus, yakni ada varian corona baru B16172 atau yang disebut Delta dari India. Nah, temuan varian Delta baru ini terungkap dalam pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS yang dilakukan oleh laboratorium dari UGM. Dari pemeriksaan laboratorium UGM, terkemuka ada 28 sampel terkena varian B16172. Sedangkan sampel lainnya masih terdeteksi varian virus yang lama. Begitu, Firda. Oke, kemudian sudah adakah pernyataan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Gubernur Ganjar Pranowo, tentang awal mula masuknya varian baru tersebut ke Kudus? Beberapa waktu yang lalu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta menyatakan varian baru itu masuk melalui dari pekerja migran atau melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa Tengah. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa virus itu bisa terjadi melalui pekerja migran juga itu. Namun harus ada beberapa pemeriksaan atau penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah virus itu dibawa oleh pekerja migran atau tidak. Namun Gubernur Ganjar mengatakan ini pastinya ada hubungannya dengan pekerja migran atau orang yang berasal dari luar negeri yang datang ke Jawa Tengah. Itu, Firda. Oke, baik. Tindakan seperti apa yang kemudian dilakukan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk mengantisipasi penularan COVID-19 varian baru ini, Mamduk? Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan tracing sehingga bisa diketahui asal-muasal virus varian baru itu, kemudian untuk mencegah atau mengantisipasi penyebaran lebih luas lagi untuk virus baru ini. Beberapa langkah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di antaranya dengan melakukan pengetatan protokol kesehatan, misalkan untuk kegiatan beribadah dan tempat pariwisata. Untuk kegiatan beribadah sendiri di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar bupati atau wali kota agar untuk melakukan pengetatan, ya ini untuk memberikan saran kepada masyarakat untuk melakukan ibadah di rumah saja. Ganjar Pranowo meminta atau menghimbau objek wisata itu agar ditutup, di mana agar daerah zona merah itu tidak ada penularan lebih lanjut lagi. Begitu, Firda. Oke, baik. Tadi Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan berikut liputan wawancaranya. Untuk ICU, rumah sakit maupun tempat isolasi terpusat. Para bupati sudah melaporkan tambahan-tambahannya, nanti saya minta sore ini direkap. 2, ternyata perlu kesepakatan bersama di area yang sekarang zonanya merah. Contoh nih, Kudus dan sekitarnya, maka butuh kesepakatan. Bagaimana pelintas batas, bagaimana orang yang mau belanja, bagaimana orang yang mau bekerja. Karena aturan yang tidak sama di antara kabupaten kota ini akan menimbulkan potensi gesekan. Maka tadi beberapa bupati meminta agar saya menengahi soal itu. Sore ini para sekda saya minta untuk rapat lagi untuk menyiapkan satu aturan-aturan yang sama. Kalau berbeda tempat, bagaimana aturannya? Apakah harus dengan tes? Apakah kemudian akan diambil sampling? Yang kedua, bagaimana mengatur waktu dan tata cara beribadah. Sragen sudah mengusulkan dan diputuskan oleh Majelis Ulama
ibadah di rumah saja. Saya kira ini penting untuk diikuti oleh semua yang di zona merah. Saya kira dukungan dari ulama menjadi sangat-sangat penting agar kita bisa soft dalam berhubungan dengan masyarakat, dan saya kira tidak mengurangi kekhusukan kita dalam beribadah. Tempat pariwisata, kalau di sini ditutup, mereka ternyata pikniknya keluar. Maka kalau kita aturannya sama, itu akan bisa dikendalikan. Dan ini yang tadi disepakati. Dan terakhir, terkait dengan vaksin, hampir semua bupati wali kota minta tambahan vaksin. Mereka sepakat, metodenya ada, dan vaksinatornya ada, kecepatannya bisa ditingkatkan. Problemnya tinggal satu aja, vaksinnya ada apa enggak. Nah, mereka kita minta untuk mengumpulkan sore ini kondisi realnya, karena ternyata data di aplikasi Smile yang ada di Kemenkes itu tidak terlalu disiplin diisi tadi. Saya hanya melihat tadi Kabupaten Semarang yang angkanya itu 1.600-an, 1.600 vaksin, jadi artinya disedot. Tapi Cilacap masih ada puluhan ribu gitu. Nah, ini sebenarnya disuntikkan atau tidak? Kalau itu disuntikkan, segera harus mengisi aplikasi, karena dengan itu kontrol sistemnya dari pusat tahu, karena ini sudah tersedot sampai 0, oh berarti habis. Maka itu otomatis akan dikirim. Ya. Terima kasih wartawan Tribun Jateng Mamduk Adi atas laporan Anda. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, ke Cirebon. Seiring meningkatnya kasus positif COVID-19 di Kabupaten Indramayu, sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 nyaris penuh. Pihak Satgas COVID-19 Indramayu mengirimkan surat kepada seluruh rumah sakit agar bisa menambah tempat tidur. Kamar rawat inap di sejumlah rumah sakit di Indramayu juga nyaris penuh seiring melonjaknya angka positif COVID-19. Rumah sakit tersebut yakni RSUD Emaston, Sentot, RS Pertamina Balongan, Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu, RSUD Mis Kerangkeng, dan juga RS Al Irsyad Hargelis, dan Rumah Sakit Sentra Medika. Selain mengirim surat ke rumah sakit, Satgas COVID-19 meminta kepada camat dan puskesmas agar memaksimalkan penanganan dengan isolasi mandiri. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini saya sudah bergabung dengan wartawan Tribun Cirebon, ada Handika Rahman yang akan melaporkan dari sana. Halo Handika. Halo Firda. Handika, bisa dijelaskan bagaimana update terakhir COVID-19 di sana? Untuk update terakhir COVID-19 di Kabupaten Indramayu sendiri, dalam 1 pekan terakhir ini memang terjadi lonjakan cukup serius, di mana dalam perharinya itu lebih dari 50 orang sampai 100 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan ironisnya juga pasien meninggal juga turut tidak terhitung sedikit, ada sekitar 1 sampai 3, dan pernah beberapa hari kemarin sampai 9 orang meninggal dunia karena COVID-19. Hal ini juga mengakibatkan rumah sakit perawatan pasien COVID-19 di Kabupaten Indramayu nyaris penuh, atau sekarang sudah terisi sekitar 90% dari kapasitas tempat tidur yang disediakan. Total ada 226 tempat tidur yang disediakan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Indramayu, dan sekarang ini sudah terisi sebanyak 203 tempat tidur. Sudah. Oke, kemudian untuk tempat tidur sendiri tadi, berapa jumlah tepatnya tempat tidur yang tersedia saat ini di rumah sakit, di sejumlah rumah sakit di Indramayu sendiri, Andika? Untuk tempat tidur di ruang isolasi penanganan COVID-19 Kabupaten Indramayu itu ada 9 rumah sakit. Yang pertama itu di RSUD M. Asentot Patrol, itu sudah terisi 20 tempat tidur dan hanya misalkan 3 tempat tidur lagi. Kemudian di RS Pertamina Balongan terisi 20 tempat tidur dan ini menyisakan 5 tempat tidur. RSUD Indramayu terisi 36 dan menyisakan 2 tempat tidur. RS Bayangkara full 18 tempat tidur. RS Mitra Plumbon Indramayu 27 tempat tidur dan kini menyisakan 3 tempat tidur lagi. RS Mis Kerangkeng terisi 45 tempat tidur dan kini menyisakan 7 tempat tidur lagi. RSMM full, RS Al Irsyad Hargelis menyisakan 2 tempat tidur lagi, dan RS Sentra Medika hanya tersisa 1 tempat tidur lagi, Firda. Oke, kemudian bagaimana upaya Satgas COVID-19 di sana dalam penanganan terbatasnya tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 tersebut? Untuk penanganan sendiri, Satgas COVID-19 Kabupaten Indramayu sudah melakukan beberapa langkah antisipasi, yakni salah satunya dengan mengirim surat kepada seluruh rumah sakit di Kabupaten Indramayu untuk menyediakan tempat tidur tambahan sebesar 25-30%.
Dan Satgas COVID-19 Kabupaten Indramayu juga meminta kepada para camat dan puskesmas untuk memaksimalkan isolasi mandiri bagi pasien yang tidak bergejala dan bergejala rendah di rumahnya masing-masing. Selain itu, Satgas COVID-19 juga diketahui menunjuk RS Mis Kerangkeng yang tadinya rumah sakit untuk penanganan OTG atau pasien tanpa gejala, ini dijadikan rumah sakit perawatan bagi pasien yang bergejala sedang. Baik, terima kasih wartawan Tribun Cirebon, Hadika Rahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke Bali, Saudara. Stok vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca di Kodam 9 Udayana kini berjumlah ribuan dosis. Hingga pada hari ini, Selasa 15 Juni, masih pihak Kodam 9 Udayana baru menggunakan vaksin 4.500 dosis. Seluruh anggota Kodam Udayana sudah selesai mengikuti vaksin, baik yang berasal dari Bali, NTB, maupun juga NTT. Nah, selanjutnya prioritas vaksinasi menyasar kepada keluarga TNI seperti anak dan istri yang sudah berumur 18 tahun ke atas. Kemudian ada lagi purnawirawan dan veteran yang sudah selesai mengikuti kegiatan vaksinasi. Lantaran masih banyaknya ketersediaan vaksin, pihak Kodam saat ini membuka kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detail, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Bali, ada Niputu Wahyuni Sri Utami. Halo Niputu. Selamat siang, Mbak Firda. Halo, Niputu bisa dijelaskan seperti apa kegiatan vaksinasi COVID-19 hari ini di Kodam 9 Udayana di sana? Ya, baik. Kodam 9 Udayana kembali adakan vaksinasi massal yang dibuka untuk masyarakat kalangan umum pada Selasa 15 Juni 2021. Vaksinasi massal ini digelar di 3 provinsi, yakni NTT, NTB, dan Bali. Untuk di Provinsi Bali, kegiatan itu dipusatkan di Gor Kepaon Praja Raksaka dengan kapasitas 1.500 peserta setiap harinya. Ketika ditemui, Kepala Kesehatan Kodam 9 Udayana, Kolonel CKM Imade Mardike menjelaskan bahwa pelayanan ini akan digelar selama 3 hari ke depan. Masyarakat yang ingin divaksin dipersilakan datang serta menunjukkan KTP-nya. Lebih lanjutnya, ia juga mengatakan vaksinasi tersebut cukup membantu capaian vaksinasi di Bali yang melebihi 50%. Sementara itu, kegiatan ini juga turut menggerakkan 9 tim vaksinator di Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Polda Bali, dan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Kegiatan vaksinasi massal ini menggunakan vaksin jenis AstraZeneca. Hingga 3 hari ke depan, dia menyebutkan ketersediaan vaksin untuk serbuan vaksinasi masih tercukupi. Upaya percepatan ini sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo untuk mempercepat tercapainya herd immunity di Bali untuk membuka pariwisata di Bali nantinya. Oke, kemudian berapa sisa vaksin COVID-19 yang ada di Kodam 9 Udayana sendiri? Niputu. Ya, baik. Untuk ketersediaan vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca yang dimiliki oleh Kodam 9 Udayana sebanyak 14.000 dosis. Nah, untuk saat ini pihaknya sedang menyuntikkan vaksin tersebut dengan jumlah 1.500 per hari sampai nanti untuk mencapai herd immunity. Dan nantinya jika di penyuntikan kedua jumlah vaksinnya berkurang, pihaknya akan meminta lagi ke Kementerian Kesehatan. Kemudian berapa jumlah masyarakat Bali yang sudah divaksin COVID-19 pada hari ini? Ya, untuk data terakhir yang kami dapatkan, data penduduk Bali yang sudah tervaksin COVID-19 pada tahap pertama sebanyak 1.693.555 jiwa. Dan untuk dosis kedua, sudah tervaksin sebanyak 2.974.330 jiwa, dengan sisa stok vaksin sebanyak 594.948 dosis. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Kesehatan Kodam 9 Udayana, Kolonel CKM Dr. Imade Mardika, dan berikut liputannya untuk Anda. Kita melaksanakan serbuan vaksinasi mulai hari ini, ya, Selasa, Rabu, Kamis selama 3 hari di wilayah Kodam 9 Udayana, Bali, NTB, NTT. Untuk Bali dipusatkan di Gor Kepaon ini sebanyak sasaran 1.500 orang per hari untuk masyarakat umum, bukan untuk TNI AD, bukan untuk PNS, ini masyarakat umum.
Tujuannya apa? Kita membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi sesuai instruksi Presiden. Sehingga semakin banyak masyarakat yang divaksinasi, diharapkan lebih cepat mencapai target 70% kekebalan kelompok atau herd immunity. Sampai saat ini di Bali sudah 1.600.000 masyarakat yang divaksin dari 3 juta sasaran, ya 3 juta di Bali, penduduk Bali kan 4,3, 3 juta yang layak divaksin, dan hari ini kemarin sudah 1.600.000, 50% lebih. Dan untuk sekarang ini jalan yang 1.500 sasaran. Ya, ini adalah vaksinatornya dari mana? Vaksinatornya dari TNI AD, Kesdam 9 Udayana, dari TNI AL, dari TNI AU, Polri, ada Polri dibantu oleh Bidokes Polda Bali, dan dari Dinas Kesehatan Kodia Denpasar dan Kabupaten Badung. Kita kolaborasi sebanyak 9 tim yang untuk di Kepaon, 90 orang. Nah, berikut tadi laporan dari wartawan Tribun Bali Niputu Wahyuni. Nah, Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah Ya, baca kan? ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah Ya, baca kan? ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah Ya, baca kan? ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah Ya, baca kan? ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update trinews.com. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 3 Kupang menggelar operasi penertiban premanisme dan pungli di Pelabuhan Tenau Kupang pada Selasa 15 Juni 2021. Operasi penertiban menyasar Pelabuhan Peti Kemas dan Pelabuhan Penumpang. Operasi tersebut dipimpin oleh General Manager PT Pelabuhan Indonesia 3 Cabang Kupang Agus Nazar bersama Kepala KSOP Kupang. Penertiban dilakukan guna menciptakan kenyamanan dan keamanan operasional di Pelabuhan Tenau Kupang. Nah, Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini saya sudah bergabung dengan wartawan Pos Kupang, ada Rian Nong yang akan memberikan laporannya. Halo Rian. Halo Rian. Selamat siang Mbak. Bisa dengar suara saya Mbak? Jelaskan, bagaimana kondisi Pelabuhan Tenau Kupang saat ini di sana? Baik Mbak, selamat siang Tribuners. Saat ini kondisi Pelabuhan Tenau, khususnya di bagian Pelabuhan Peti Kemas berjalan normal. Tim dari Pelindo 3 bersama dengan KSOP Kupang telah menggelar operasi penertiban preman dan pungli. Kemudian apakah ada praktik premanisme dan juga pungli di pungutan liar di sana? Bagaimana? Mungkin bisa diinformasikan kepada kami. Baik Mbak dan Tribuners semua, setelah digelar pertemuan koordinasi kemarin antara tim dari Pelindo 3 dan KSOP serta stakeholder terkait, tadi pagi telah dilakukan operasi yang dipimpin sendiri oleh Pak GM Pelabuhan Indonesia 3 Persero atau Pak Agus Nazar. Dalam operasi tersebut, Pak GM bersama dengan jajaran termasuk dari KP3 Tenau, kemudian Lantamal 7, menggelar operasi dan langsung kepada para sopir yang bertugas di Pelabuhan Peti Kemas. Dalam operasi tersebut, para sopir menjelaskan bahwa di Pelabuhan Peti Kemas tidak ada praktik pungli dan premanisme. Namun demikian, Pak GM Agus menegaskan bahwa apabila pihaknya menemukan adanya praktik-praktik seperti itu, maka akan ditindak tegas dan berkoordinasi dengan pihak keamanan seperti KP3 Pelabuhan dan Lantamal 7. Begitu Mbak. Oke, kemudian mungkin bisa diinformasikan kepada kami bagaimana proses operasi penertiban yang dilakukan oleh tim di pelabuhan sana. Baik Mbak, Tribuners semua,
proses operasi berjalan sejak pagi tadi ya Mbak. Setelah dilakukan rapat koordinasi pada kemarin yang melibatkan semua stakeholder. Jadi tadi pagi tim yang terdiri dari KP3, kemudian Lantamal, kemudian KSOP, dan juga tim dari perusahaan pelabuhan mendatangi lokasi terminal peti kemas dan langsung melakukan operasi sidak satu persatu. Kemudian tim langsung bertanya kepada para sopir yang sedang melakukan operasi di pelabuhan tersebut. Dan hampir semua sopir menjawab bahwa selama ini tidak ada praktik premanisme dan pungutan liar di pelabuhan peti kemas Tenau Kupang. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih wartawan Pos Kupang Rianong atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat siang. Terima kasih, Mbak. Beralih ke Pekanbaru, Saudara, terjadi aksi vandalisme di halte bus Transmetro Pekanbaru atau TMP yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Mereka nekat melempari halte bus dengan batu. Tak hanya melempari batu, mereka juga mencoret-coret bangunan halte. Aksi tak bermoral tersebut dilaporkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada pihak kepolisian setempat. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mukmin bahkan tak segan-segan akan menembak oknum yang membuat resah masyarakat. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya sudah tergabung bersama kami wartawan Tribun Pekanbaru ada Fernando Sikumbang yang akan memberikan laporannya. Halo Fernando. Oke, Firda. Fernando, bisa dijelaskan sejak kapan aksi vandalisme ini terjadi dan di halte mana saja yang dirusak oleh oknum tadi kenal tersebut? Oke, Firda, dari informasi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan, aksi vandalisme ini terjadi sekitar Kamis pekan lalu. Ada 5 halte dari bus Transmetro Pekanbaru yang menjadi sasaran dari oknum tidak bertanggung jawab itu. Yang pertama ada di depan Mall Pelayanan Publik Pekanbaru, kemudian di depan Bank BNI, depan Makam Pahlawan, depan Mall Pekanbaru, dan juga satu lagi di depan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Kelimanya menjadi sasaran pelemparan oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian kaca yang ada di halte bus tersebut. Oke, kemudian bagaimana sikap tegas dari pihak kepolisian atas aksi perusakan di halte tersebut mungkin atau mungkin nanti ada juga korban yang terkena lemparan batu begitu? Oke, Firda, terima kasih. Tribunas, informasi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan dan juga dari pihak kepolisian, khususnya Polresta Pekanbaru, pihak kepolisian saat ini sedang memburu para pelaku. Dinas Perhubungan sudah melayangkan laporannya ke Polresta terhitung sejak kejadian itu, dan saat ini polisi masih memburu para pelaku, namun sudah beberapa hari masih belum membuahkan hasil. Saat ini proses penyelidikan jumlah petugas dari Transmetro Pekanbaru bagi pengguna transportasi publik ini, Firda. Begitu. Oke, sejauh ini apakah operasional bus TMP sendiri terganggu atau adakah pengawalan khusus seusai kejadian tersebut? Oke, Firda. Khusus memang Pekanbaru sudah ada orang berjaga di tersebut. Dengan lancar dan memastikan ada gangguan di lokasi. Baik, benar-benar sampai saat ini kami juga sempat melakukan wawancara dengan penumpang bus Transmetro Pekanbaru. Haryani dan berikut liputannya untuk Anda. Maksudnya Ibu berharap diperbaiki atau gimana, Bu? Oh, bisa ya diperbaiki yang rusak, kayak ini duduk-dudukan ini. Itu ganggu kenyamanan nggak, Bu? Ya nggak ganggu sih, biar rapi kan, biar bersih. Ini kan kotor. Iya, ya.
Jadi harapannya ke Dinas Perhubungan seperti apa, Bu? Kok itu nggak sampai situ. Ya maksudnya mau diperbaiki atau seperti apa gitu, Bu? Ya dibersihkan lah, diperbaiki yang mana yang diperbaiki rusak, ya, Bu ya. Yang rusak ya, Bu ya. Tapi yang paling harus diperbaiki yang mana, Bu? Mungkin, Bu? Ini bangku. Bangku-bangku ya, Bu ya. Diperbaiki ya, Bu ya. Iya. Oke deh. Tapi selama ini menggunakan bus TMP gimana, Bu? Nyaman ya, Bu ya? Nggak ada masalah. Nyaman saja ya, Bu ya. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Saudara. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nunukan membeberkan aktivitas pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum PNS di Krayan Nunukan, Kalimantan Utara. Aksi pungli tersebut juga melibatkan oknum calo terhadap 3 orang pekerja migran atau PMI dari Malaysia. Pelaku berinisial AL yang merupakan oknum PNS dan A yang merupakan oknum calo. Oknum PNS dan calo tersebut meminta PMI membayar transportasi mobil hingga biaya tes rapid antigen yang seharusnya gratis karena ditanggung pemerintah. Saat dimintai keterangan oleh Kapolsek Krayan, pelaku mengaku hanya meminta uang sebesar Rp100.000 per orang. Namun korban mengaku dimintai uang oleh pelaku sebesar Rp250.000 per orangnya untuk transportasi. Nah, untuk mengetahui informasi terkini, sudah tergabung bersama kami wartawan Tribun Kaltar ada Febrianus Felis yang akan memberikan laporannya. Halo, Febrianus. Ya, halo, Firda. Febrianus, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian pungli di sana? Baik, informasi yang sempat saya himpun dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Kombes Pol Hotma Victor Siombing mengatakan bahwa kejadian ini sudah seminggu lalu yang terjadi di wilayah Krayan, perbatasan Indonesia-Malaysia, di mana 7 pekerja migran Indonesia yang diketahui kembali ke tanah air melalui Krayan. Dan dalam perjalanan itu tidak ada satupun aparat yang kemudian mengawasi perjalanan mereka, namun belakangan diketahui 3 orang dari wawancara oleh Kepala BPDUMI sendiri bahwa 3 orang tersebut dimintai uang transport, biaya rapid, dan juga tiket penerbangan pulang kembali ke Nunukan di atas tarif nominal yang normal. Oke, kemudian apa tindakan pihak berwenang setelah mengetahui adanya kasus pungli tersebut? Dari BP2MI sendiri sudah melakukan koordinasi kepada Kapolsek di Krayan dan termasuk juga pihak camat, karena untuk AL sendiri merupakan oknum yang bekerja sebagai pegawai negeri di kecamatan, dan dari pihak kecamatan sendiri sudah memberikan teguran tertulis kepada oknum yang bersangkutan. Kemudian dari Bupati Nunukan sendiri sudah merespon hal ini untuk mengecam tindakan pungli dengan alasan apapun untuk menindak tegas pungli ke depannya. Oke, kemudian sudahkah ada hukuman yang mungkin diberikan kepada pelaku yang melakukan pungli tersebut, Febrianus? Untuk pelaku sendiri karena tidak sempat ada bukti transaksi antara PMI dengan calo ataupun oknum PNS sendiri, sehingga tidak bisa dilakukan upaya penyelidikan lebih lanjut. Namun untuk oknum PNS maupun calo sendiri sudah diberikan teguran tertulis dan pernyataan daripada Kapolsek setempat. Firda. Oke, baik. Tadi Tribuners, wartawan kami juga sudah sempat melakukan wawancara dengan pihak terkait dan berikut liputannya. Kita tahu informasinya lebih kurang 1 minggu yang lalu ketika ada beberapa pekerja migran Indonesia yang pulang mandiri dari Lawas, wilayah Sarawak menuju ke Indonesia melalui Kecamatan Krayan. Jadi yang bersangkutan setibanya di kantor kami di UPT BP2MI Nunukan, kami panggil dan kami berbincang-bincang dengan mereka. Dari perbincangan itu diketahui bahwa ternyata mereka mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sebagaimana ketentuan. Jadi biaya-biaya yang tidak jelas, yang informasinya biaya itu diminta oleh ada beberapa oknum yang selama mereka berada di Krayan. Jadi dari 3 PMI ini menyampaikan bahwa mereka dipungut oleh pelaku ini, oleh oknum yang inisialnya mungkin AL, itu untuk biaya 1 orang transportasi dari Longmidang ke Longbawan itu sampai 250.000. Kemudian
termasuk juga tiket pesawat pun itu dibeli langsung oleh salah satu oknum juga yang inisialnya A, itu sampai dengan 500.000, padahal harga tiket itu sendiri hanya 430.000. Oke, sebelum ke sana untuk AL sendiri pekerjaannya apa, Pak? Jadi AL ini dari informasi yang kami terima, yang bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil, dan saat ini informasi yang kami terima yang bersangkutan bekerja di kantor Kecamatan Krayan. Beralih ke Medan, Saudara, Polrestabes Medan mengungkap peredaran narkoba yang dilakukan di sebuah tempat hiburan karaoke Bosco, Jalan Adam Malik, Medan Barat. Adapun di dalam operasi tersebut sampai menyeret Sekda Nias Utara Yafeti Nazara yang turut ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Medan. Tim memeriksa 71 orang yang terdiri dari pengunjung dan karyawan tempat hiburan tersebut. Selesai dilakukan penggeledahan, ada 285 butir obat berbentuk U yang diduga adalah narkotika jenis ekstasi. Pihak kepolisian juga berhasil mengamankan buku penjualan, buku reservasi, pon kasir, dan uang hasil PO pil ekstasi senilai 17,2 juta rupiah. Nah, untuk mengetahui informasi terkini, saat ini saya sudah bergabung dengan wartawan Tribun Medan, ada Goklas yang akan memberikan laporannya. Halo, Goklas. Iya, selamat siang Firda. Goklas, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan Sekda Nias Utara di sana? Ya, jadi semalam dari pihak Polrestabes Medan telah memaparkan terkait dengan pengungkapan razia narkoba tersebut. Nah, awalnya sebenarnya pihak kepolisian pada malam itu, pada hari Minggu tanggal 13 bulan Juni 2021, sekitar pukul 1 itu mereka melakukan razia prokes ke hiburan malam. Namun pada saat itu pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada karaoke di karaoke Bosco di Jalan Bali yang sedang beroperasi, dan ternyata modus operasinya itu hanya untuk pelanggan tertentu, dan saat itu karaoke tersebut seolah tertutup dengan lampu yang dimatikan dan terkunci. Nah, pada akhirnya pihak kepolisian pun datang ke TKP, dan hasil dari pemeriksaan yang ada di TKP terdapat 71 orang yang diamankan, yakni pelanggan dan karyawan. Dan dari 71 orang tersebut ada 51 orang yang dinyatakan positif narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu. Nah, adapun pada saat penggeledahan ditemukan 285 butir obat berbentuk U yang diduga narkotika jenis ekstasi. Nah, selain itu diketahui berdasarkan keterangan dari Kapolrestabes Medan bahwa ekstasi yang dijual di tempat tersebut itu sekitar 300.000, dan memang sudah disiapkan oleh pihak pengelola. Dan bentuk pola penyebarannya, obat tersebut disimpan oleh karyawan operator dan disembunyikan di suatu tempat. Kemudian para waiters yang ada di tempat karaoke tersebut menawarkan kepada para pelanggan. Kemudian para pelanggan pun memesan dan diantarkan kembali dengan karyawan lainnya. Nah, butir ekstasi tersebut pun disimpan di tempat-tempat yang seperti permen. Nah, untuk kronologisnya demikian, dan juga pada akhirnya ketika waktu operasi itu dilakukan, Kapolrestabes juga mengamankan salah satu orang ASN dari kabupaten yang tidak disebutkan namanya, kabupaten mana, namun pihak tersebut mengatakan dari Dinas Kesehatan. Itulah yang sekarang kita sebut sebagai Sekda dari Nias Utara, yaitu Yafeti. Nah, dari sejak paparan kemarin, Pak Kapolrestabes Medan pun sebenarnya berdasarkan pengakuan dari Yafeti, dia adalah dari Dinas Kesehatan. Namun berdasarkan dari keterangan pemerintahan Nias Utara, membenarkan bahwa Pak Yafeti itu adalah Sekda dari Nias Utara. Nah, di dalam ruangan Sekda tersebut, Kapolrestabes mendapatkan 1 butir sisa ekstasi, dan di dalam ruangan tersebut ada 7 orang, yang dimana 7 orang tersebut mengaku telah mengkonsumsi pil ekstasi tersebut. Oke, kemudian apakah 7 orang tersebut tadi juga termasuk ASN di Pemkapnya sendiri? Iya, berarti dari 7 orang yang berada di dalam ruangan tersebut, itu ada Pak Yafeti yang selaku Sekda dari Nias Utara. Oke, kemudian setelah penangkapan Sekda Nias Utara tersebut, bagaimana mungkin hukuman yang akan diberikan kepada Sekda Nias Utara sendiri? Jadi kalau terkait dengan hukuman yang akan diberikan terhadap
Sekda itu berdasarkan keterangan Kasat Narkoba bahwa Sekda tersebut dikenakan pasal 127 dan 114 dengan ancaman hukuman 4 sampai 5 tahun penjara. Jadi sampai saat ini dia masih tersangka penyalahgunaan narkoba karena dinyatakan positif narkoba. Dan sampai saat ini memang pihak kepolisian pun masih melakukan pemeriksaan mendalam 3 kali 24 jam. Kemungkinan besar besok hasil dari pemeriksaan 3 kali 24 jam akan dilaporkan. Oke, baik, Tribuners. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarto, dan berikut liputannya untuk Anda. Kita bergabung, datang ke sana, setelah kita laksanakan pengecekan di sana, ternyata di situ kita temukan ada 71 orang pengunjung dan karyawan. Di situ tempatnya kecil. Setelah kita melakukan pengecekan, penggeledahan, kita menemukan ada 285 butir obat berbentuk pil yang kita duga narkotika atau sering dikenal dengan ekstasi atau inex. Di mana dari hasil tersebut, setelah kita lakukan pengecekan, semua 71 orang kita bawa ke Polrestabes Medan, rekan-rekan Satres Narkoba, melakukan tes urin. Ternyata dari pengunjung tersebut 51 dinyatakan positif amfetamin dan metamfetamin atau positif ekstasi atau inek dan juga sabu-sabu. 51 orang. Dan sampai saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan maraton. Kemudian dari informasi awal dari para karyawan menyebutkan bahwa mereka tetap operasional selama ada instruksi untuk tidak beroperasional atas perintah dari manajernya, atas sama saudara RG alias Kiki yang saat ini sedang kita undang namun belum hadir. Nanti perkembangan akan kita sampaikan ke rekan-rekan sekalian. Kemudian kita juga berhasil mengamankan ada di situ buku penjualan, buku reservasi, bon kasir, kemudian captain order, kunci-kunci, DVR dari CCTV, dan juga uang hasil dari penjualan ekstasi sejumlah Rp7.200.000. Baik, Tribuners, kami akan kembali setelah jeda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, sejumlah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat di Sampang, Madura melakukan unjuk rasa di depan Polres Sampang pada Selasa 15 Juni. Aksi tersebut juga dilakukan bersama ibu dari korban pencabulan bocah 4 tahun. Aksi tersebut dilakukan mulai dari Jalan Wijaya Kusuma hingga ke Polres Sampang, Madura. Para demonstran memprotes agar pelaku pencabulan bocah 4 tahun segera ditangkap dan dihukum sebagaimana mestinya. Mereka kesal karena pelaku yang berinisial DH tak kunjung ditangkap. Padahal sejak 28 Mei, DH sudah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, untuk mengetahui informasi terkini, saat ini saya sudah bergabung dengan wartawan Tribun Madura, ada Hanggara Pratama yang akan memberikan laporannya. Halo Hanggara. Halo. Hanggara, bisa dijelaskan apa saja tuntutan yang dilontarkan para demonstran kepada ke pihak kepolisian di Polres Sampang sendiri? Siap, izin melaporkan untuk tuntutan dari sejumlah LSM dan ibu korban yang sedang melakukan aksi di depan Mapolres Sampang, yakni meminta agar pelaku yang merupakan paman korban sendiri agar segera ditangkap seperti itu. Kemudian sudah berapa lama pelaku yang merupakan paman korban tersebut berkeliaran selesai melakukan pencabulan terhadap bocah 4 tahun? Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Maret dan hingga saat ini, hingga detik ini, tersangka belum juga berhasil diamankan seperti itu. Oke, kemudian bagaimana tanggapan Polres Sampang sendiri saat didemo oleh ibu korban dan anggota LSM di sana? Sempat tadi yang menemui para demonstran yakni Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sudaryanto dan menanggapi bahwa pihaknya meminta 2 minggu atau 2 pekan tersangka akan berhasil diamankan seperti itu janji dari Polres Sampang. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi terkait demonstrasi di Polres Sampang sendiri? Siap, ada pemandangan terharu tadi di lokasi aksi bahwa ibu korban sempat menangis histeris kepada barisan anggota pengamanan Polres Sampang bahwa meminta agar secepatnya tersangka segera diamankan seperti itu. Sebab hingga saat ini korban, yaitu anaknya sendiri, masih merasa kesakitan hingga saat ini seperti itu. Maka dari itu meminta agar tersangka dihukum secara semestinya. Nah, kemudian kondisi korban sendiri saat ini seperti apa? Hanggara, bisa dijelaskan kepada kami? Siap, menurut pengakuan dari ibu korban bahwa hingga saat ini korban masih menjalani pengobatan karena mengalami infeksi pada alat vitalnya. Oke. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Madura Hanggara Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke Cianjur, Saudara. Kasus suami membunuh istri di Cianjur dan kini pelaku mempraktikkan sebanyak 22 reka adegan dalam rekonstruksi pada Selasa 15 Juni. Rekonstruksi dilakukan di Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat. Kakak korban mengungkapkan ada sejumlah kebohongan yang diungkapkan tersangka dalam rekonstruksi tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi terkini saat ini, saya sudah bergabung dengan jurnalis Tribun Jabar, ada Ferry Amiril Mukmin yang akan memberikan laporannya. Halo Ferry.
Oke, selamat siang pemirsa Tribun dimanapun Anda berada. Ferry, bisa Jadi dijelaskan perlu saya apakah laporkan. ada fakta baru dalam rekonstruksi tersebut? Ya, jadi tadi sedikit ada kritik dari pihak keluarga yang menganggap bahwa ada ujaran dari tersangka yang berbohong saat reka adegan di awal, bahwa tersangka mengutarakan korban ini sempat dilukai oleh geng motor, dan hal itu langsung dibantah oleh pihak keluarga, Firda. Jadi ada 22 adegan tadi yang dipraktekkan di Polres Cianjur, perlu dikoreksi tadi karena di rumah korban ini sudah berkerumun warga yang emosi. Jadi pihak kepolisian memindahkan jalannya rekonstruksi ke halaman lapangan tembak untuk keamanan, karena pihak warga dan keluarga yang sudah berkerumun di lokasi tempat kejadian pembunuhan, Firda. Oke, kemudian bagaimana reaksi tersangka sendiri saat menjalani rekonstruksi di sana? Jadi bahasa tubuh tersangka ini terlihat sangat tenang sekali, dan dia sangat mengingat semua reka adegan saat tersangka ini membunuh istrinya. Jadi adegan per adegan dia ingat jelas dan tanpa gugup, atau dia terlihat santai dan sedikit mengkoreksi jika pihak kepolisian menyuruhnya untuk mereka ulang. Jika ada adegan salah, dia mengkoreksi bahwa seperti ini yang saya lakukan. Dia mengingat jelas, Firda, dan dia terlihat sangat tenang sekali. Dan itu cukup memancing emosi keluarga yang ada di Polres tadi, Firda. Oke, kemudian bagaimana terkait reaksi keluarga melihat respon dari tersangka sendiri yang cukup tenang menjalani rekonstruksi di sana? Ya, ada dua tadi, kakak korban dan keponakan ya, yang hadir di Polres perwakilan keluarga. Jadi dari bahasa tubuh, terutama Anggi ya, dia terlihat gemetar dan seperti menahan emosi ya. Jadi setiap melakukan adegan dia terlihat gemetar dan matanya terlihat tenang dengan nada bicara yang agak tinggi. Sementara sama halnya dengan kakak kandung korban, Uus tadi, yang terlihat sangat menahan emosi, terlihat dari bahasa tubuh yang gemetaran saat melakukan adegan per adegan, Firda. Oke, baik. Terima kasih, jurnalis Tribun Jabar Feril Amirul Mukminin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke Pontianak, Saudara, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Pada kemarin Senin 14 Januari maksud kami, sekira pukul 6 pagi. Akibatnya satu orang pengendara perempuan meninggal dunia seusai kejadian. Kecelakaan tersebut melibatkan 5 unit kendaraan, 3 unit kendaraan roda 4, dan 2 unit kendaraan roda 2. Kecelakaan tersebut bermula saat mobil Xenia yang dikendarai oleh seorang pria melaju dengan kecepatan tinggi dari pusat kota Pontianak menuju Kuburaya. Kecelakaan tak bisa dihindari hingga melukai seorang pengendara wanita yang mengendarai sepeda motor Honda Vario. Nah, untuk mengetahui informasi terkini, sudah bergabung bersama kami, wartawan Tribun Pontianak, ada Feryanto yang akan memberikan laporannya. Halo, Ferry. Siap, Firda. Ferry, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kecelakaan tersebut di sana? Nah, Firda, saya jelaskan sedikit terkait kronologi kecelakaan beruntun yang menewaskan satu pengendara wanita di Kota Pontianak itu bermula saat kendaraan mobil Xenia itu melaju dari wilayah Kota Pontianak menuju Kabupaten Kuburaya. Nah, setibanya di Bundaran Tugu Digulis Pontianak, kendaraan mobil Honda Xenia ini hilang kendali, kemudian menabrak satu unit pengendara wanita tersebut yang mengendarai Honda Vario. Kemudian pengendara tersebut terpental, sudah menabrak taksi yang ada di depannya. Kemudian motor dari pengendara wanita itu pun terpental lagi mengenai seorang pengendara laki-laki yang saat itu juga berhenti di simpang 4 Bundaran Digulis Pontianak. Nah, kemudian mobil Xenia itu setelah menabrak pengendara wanita itu langsung menabrak taksi yang sedang berhenti di persimpangan 4 lampu merah tersebut, Firda. Oke, kemudian pada saat itu juga siap, Firda. Dan kemudian pada saat itu pengendara wanita tersebut meninggal dunia di rumah sakit setelah menerima perawatan. Oke, apakah mungkin ada polisi yang sudah menetapkan tersangka dalam kecelakaan beruntun ini? Untuk pada kasus ini sendiri, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Tadi juga sudah melakukan olah TKP.
Namun untuk penetapan tersangka sendiri belum dilakukan oleh pihak kepolisian, Firda, masih menunggu hasil pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terhadap para pengendara dari mobil Xenia tersebut. Tapi memang tadi petugas Kasat Lantas Polresta Pontianak, Komisaris Polisi Rio Sigala Sibon itu menyampaikan bahwa pihaknya itu tadi anggota menemukan ada minuman keras di dalam mobil Xenia yang pertama kali menabrak pengendara sepeda motor itu, Firda. Namun demikian pihaknya juga sendiri masih menunggu keterangan dari pihak dokter dari rumah sakit bahwa apakah pengendara mobil Xenia ini memang terpengaruh pada saat itu dipengaruhi alkohol saat berkendara. Oke, berarti masih dalam masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian ya, si pelaku sendiri. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut sendiri tersebut dari kecelakaan yang terjadi di Kota Pontianak sendiri? Nah, untuk tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri tadi sudah membawa seluruh korban ke rumah sakit terdekat, dilakukan pemeriksaan medis. Dan sementara itu tadi juga para pengendara yang tidak terluka, ada juga yang tidak terluka parah itu kemudian dibawa ke Polres Pontianak juga untuk dimintai keterangan. Tadi untuk korban luka sendiri yang parah memang pengendara sepeda motor tersebut, Firda. Untuk pengendara yang lainnya itu tidak terlalu parah, hanya memang mengalami sedikit luka memar di berbagai bagian tubuhnya. Oke, baik Tribunas. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Pontianak, Komisaris Polisi Rio Sigala Hasibuan. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dari kecelakaan ini, untuk pengendara roda 2 Vario, seorang wanita, tadi kami mendapatkan informasi bahwa telah meninggal dunia di rumah sakit. Untuk pengendara yang lain, baik itu supir taksi, supir Xenia dan becek itu dalam kondisi sadar dan luka ringan, ada beberapa memar ataupun lecet pada pengendara tersebut. Kejadian ini masih kami tangani, kami proses. Saat ini kami tadi sudah melakukan olah TKP, dan dari hasil olah TKP kami dan melihat dari barang-barang yang ada di kendaraan, untuk sementara kelalaian dari pengendara mobil Xenia. Pak, informasi mobil Xenia itu dalam keadaan mabuk betul nggak, Pak? Untuk kendaraan kondisi mabuk kami belum bisa pastikan. Untuk itu kami masih berkoordinasi dengan dokter di rumah sakit. Kami sudah serahkan ke sana. Apakah itu mengandung ataupun pengaruh dalam alkohol, itu kami belum bisa pastikan. Ada dari pihak dokter nanti yang akan memastikan bahwa pengemudi dalam pengaruh alkohol ataupun tidak. Beralih ke Jambi, Saudara. Bank Syariah Jambi menyiapkan 8 outlet untuk melayani proses migrasi nasabah ex-BRI Syariah dan juga BNI Syariah. Dari 140.000 nasabah, ada sekitar 1.000 nasabah yang sudah melakukan proses migrasi. Nasabah perlu membawa KTP, ATM, dan buku tabungan lama, serta ponsel yang nantinya akan diinstal mobile banking BSI. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, proses migrasi tetap mematuhi protokol kesehatan. Antrean diatur sedemikian rupa agar tidak melebihi kapasitas yang berlaku, juga agar tidak menimbulkan kerumunan. Seluruh cabang BSI wilayah Kota Jambi juga berkoordinasi terkait kendala yang terjadi selama proses migrasi. Nah, untuk mengetahui informasi terkini, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jambi, ada Vira Ramadhani yang akan memberikan laporannya. Halo, Vira. Ya, halo Frida. Ya, halo Firda. Ya, saat ini saya sedang berada di kantor cabang BSI di Hayam Wuruk 2 di Lutung, Kota Jambi. Oke, Vira, bisa dijelaskan bagaimana antusiasme nasabah BSI Jambi untuk migrasi rekening ex-BRI Syariah dan ex-BNI Syariah menjadi BSI? Ya, sejak dari hari pertama kemarin, nasabah BSI, ex-BRI Syariah dan BNI Syariah sangat antusias. Terlihat dari pantauan saya, banyak nasabah yang mendatangin kantor cabang BSI di Jambi ini. Oke, kemudian ada berapa cabang BSI Jambi yang melayani proses migrasi dan mulai pukul berapa operasional mulai berjalan di sana? Ya, untuk BSI Jambi menyediakan 8 kantor cabang yang melayani proses migrasi rekening nasabah. Serta untuk jam operasi pelayanan itu dimulai dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.
Oke, kemudian bagaimana penerapan protokol kesehatan pada kegiatan proses migrasi nasabah BSI di Jambi sendiri? Vira? Untuk protokol kesehatan sendiri, BSI Jambi menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dimulai dari pintu masuk, nasabah harus melakukan cuci tangan, mengecekkan suhu tubuh, menjaga jarak, dan terdapat 2 ruangan tunggu untuk nasabah yang ingin melakukan proses migrasi. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ari Yusnairi Muslim Area Manager BSI Jambi, dan berikut liputannya untuk Anda. Gimana Pak hari pertama migrasi di Jambi ini Pak? Ya, alhamdulillah migrasi hari pertama berjalan cukup lancar ya. Memang ada beberapa antrian ya, tapi itu saya pikir masih wajar ya. Dan memang kita di Kota Jambi sendiri kan menyiapkan ada 8 outlet yang kita siapkan untuk melayani proses migrasi nasabah. Nah, jadi dari beberapa outlet itu ya memang proses migrasi ini sendiri kan dilakukan untuk nasabah ex BRIS dan ex BNI Syariah. Nah, ini tadi sempat ada penumpukan di salah satu kantor cabang kita. Itu begitu sudah full capacity dari ruangan ya sesuai dengan arahan Satgas Covid, itu kita langsung alihkan ke cabang lain yang dalam kondisi antriannya masih relatif lebih sedikit dibandingkan dengan outlet lain, seperti itu. Kalau hari pertama ini udah capai berapa persen Pak kira-kira? Kalau dihitung dari persentase memang masih belum terlalu banyak ya, karena kalau saya lihat di masing-masing kantor itu rata-rata melayani sekitar 300-an nasabah baru hari ini. Jadi dari total nasabah kita itu ada sekitar 140.000 ya, itu mungkin baru 1.000 lah hari ini ya. Tapi kita sudah menyiapkan sampai dengan akhir bulan ya waktu jadwal untuk melakukan proses migrasi. Apa aja Pak yang perlu dipersiapin nasabah untuk migrasi? Nasabah yang diperlukan dokumen untuk proses migrasi pertama datang membawa KTP ya, KTP jadi bukan SIM tapi KTP. Yang kedua buku tabungan lama, ATM lama ya, serta membawa handphone yang akan diinstal mobile banking Bank Syariah Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update tribunnews.com hari ini. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Fernanda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Halo, selamat sore, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang ada dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya, Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi bahan-bahan pokok atau sembako. Rencana pemberlakuan tarif pajak tersebut lantas menuai banyak kritik dari sejumlah pihak, termasuk para pedagang. Rencana pengenaan pajak bagi bahan pokok atau sembako dinilai tidak pantas dilakukan, mengingat masyarakat saat ini masih terdampak pandemi. Bagaimana informasi lengkapnya? Bergabung bersama saya, wartawan tribunnews.com, Ismoyo. Halo, selamat sore Ismoyo. Ya, selamat sore Nila. Ismoyo, bisa dijelaskan terkait hal ini, bagaimana respon para penjual sembako tentang adanya wacana akan dikenakannya pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap barang kebutuhan pokok? Oke, selamat sore Tribuners. Saya baru saja melakukan belusukan ke pasar-pasar atau ke pedagang sembako, di mana rencananya pemerintah saat ini ingin mengenakan pajak sembako untuk barang-barang tersebut. Setelah melakukan belusukan dan menanyakan kepada para pedagang, hampir seluruh pedagang merasa wacana tersebut
tidak pantas untuk diterapkan di masa seperti ini, karena diketahui pandemi COVID-19 masih berdampak terhadap bisnis mereka, UMKM termasuknya, sehingga wacana tersebut harusnya tidak boleh dilakukan. Seperti itu, Nila. Baik, Ismoyo, kemudian untuk situasi saat ini, apakah memang masyarakat dan juga sejumlah pedagang yang tadi Anda sempat tanyai mengetahui perihal wacana tersebut? Untuk para pedagang, sebagian besar sudah mengetahui tentang adanya wacana pengenaan pajak untuk sembako. Namun diketahui dari pihak pedagang sendiri, para pembeli masih sedikit sekali yang mengetahui tentang wacana ini. Namun dirinya mengaku ada beberapa pembeli yang memang sudah mengetahui dan tentu saja mengeluhkan akan nantinya terdampak terhadap harga yang semakin tinggi dari sembako tersebut. Apa kemudian harapan atau mungkin respon dari sejumlah pedagang pada pemerintah terkait adanya wacana dikenakannya tarif PPN sembako ini, Ismoyo? Dari beberapa pedagang yang saya wawancarai, terdapat pedagang yang memang benar-benar menolak agar wacana PPN sembako ini tidak diberlakukan. Namun ada juga pedagang yang pasrah tentang adanya penerapan pajak ini, namun sepantasnya tidak dikenakan dalam masa pandemi seperti ini, Nila. Pandemi memang masih berdampak untuk perekonomian mereka sehingga merasa pemberlakuan tarif PPN sembako ini juga belum tepat begitu ya, Ismoyo ya, untuk diberlakukan saat ini. Tribuners, tadi Ismoyo juga sempat melakukan wawancara dengan seorang pedagang untuk mengetahui bagaimana keterangan lengkapnya. Berikut liputannya untuk Anda. Selama pandemi lagi dagangnya sepi, semuanya sepi gitu. Jadi gimana kalau mau dipajekin? Ya pengennya sih sekarang lagi kayak gini mah nggak usah dulu gitu loh. Lagi selama pandemi kan dagang lagi susah, sepi. Buat makan aja paling ya namanya ya maklum lah, bukannya kita lagi ini ya emang susah. Ya tangani dulu pandeminya lah, bagus gimana. Baru yang sembako yang ini yang itu. Kalau pandeminya ya belum tuntas lah menurut saya itu. Oh iya bang. Iya. Siap bang. Siap. Ismoyo, terima kasih banyak atas laporan Anda melaporkan terkait wacana akan dikenakannya tarif PPN sembako. Ismoyo, selamat bertugas kembali dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Penggerebekan besar-besaran Tribuners dilakukan di Desa Surolangun, Kecamatan Rawasulu, Kabupaten Musirawas Utara. Lokasi tersebut dikatakan merupakan kampung narkoba yang ditempati sejumlah bandar. Dari penggerebekan ini, belasan orang diketahui telah diamankan. Penggerebekan dilakukan personil Polres Buratama sebanyak 50 orang dari Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim dan juga Satuan Reserse Narkoba. Penggerebekan ini juga di-backup personil Batalion Pelopor Brimob Polda Sumsel sebanyak 104 personil yang dipimpin oleh seorang Danki Ibtu Antoni. Bagaimana informasi lengkapnya terkait kondisi terkini di Kampung Narkoba Desa Surolangun? Bergabung bersama saya wartawan Tribun Sumsel, ada Rahmat Aizullah di lokasi. Halo, selamat sore Rahmat. Selamat sore Mila dan Tribuners. Rahmat, bisa dijelaskan lebih detail terkait berapa kemudian jumlah personil yang diturunkan dalam penggerebekan kali ini? Baik Mila dan Tribuners, dapat kami kabarkan kemarin sekitar pukul 5 pagi terjadi penggerebekan besar-besaran yang dilakukan anggota Polres Musirawas Utara di backup oleh personil dari